Itu kita perlu mengetahui penggunaan obat-obat yang ada di masyarakat melalui dengan kualitas, mutu, keamanan, dan khasiatnya. Namun sebagai ahli kefarmasian, kita juga wajib menjaga, meyakinkan, serta memberikan jaminan halal, baik dari unsur bahan hingga rangkaian pengolahan produksi, serta distribusi untuk pasien. Hal ini juga bisa disesuaikan atau sesuai dengan dalil yang berisi larangan itu untuk larangan mengharamkan sesuatu yang telah Allah halalkan, di mana sesuai dengan Quran surat Al-Maidah ayat 87 yang ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu tayyibati mal akhallallahu lakum wa la tahtadu innallaha la yuhibbu al-mu'tadin, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas sesungguhnya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas. Baik, selanjutnya, next slide. Baik, selanjutnya ada iman kepada malaikat-malaikat Allah. Iman kepada malaikat berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah menciptakan malaikat sebagai makhluk yang diutus untuk melaksanakan segala perintahnya. Sebagai seorang apoteker, harusnya kita memiliki sifat yang rendah hati, jangan pernah sombong. Orang yang percaya malaikat itu selalu berhati-hati dengan apa yang dia lakukan dan mengerti bahwa ada malaikat di sekelilingnya yang bertanggung jawab untuk mengawasi kita, sehingga sebagai apoteker kita itu senantiasa berhati-hati dalam meracik obat dan tidak menyalahgunakan obat sehingga memunculkan dampak negatif yang bagi sekitar. Jujur dalam bekerja dan memberikan layanan terbaik buat pasien. Dalil seperti yang ada dalam hadis riwayat Tabrani, innallaha ta'ala yuhibba idza hamila aqadukum amalan antut dinahu fala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kan di satarati yallahu anha qala, yang artinya dari Aisyah, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja mengerjakannya secara profesional. Hadis riwayat Tabrani nomor 891, Baihaqi nomor 334. Selanjutnya, ada iman kepada kitab Allah, di mana kita sebagai lulusan profesi apoteker yang mulai merintis bisnis apotek tidak perlu takut apabila apotek kita kalah ramai,
dengan apotek yang lainnya. Karena yakin terhadap kitab Allah dengan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman untuk percaya adanya Allah yang sudah menetapkan rezeki kita, seorang dengan yakin dengan cara meyakini dalil yang tertera dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 58 yang berisi innallaha huwa razzaqu dzul qutil matin, di mana yang artinya sungguh Allah dialah pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Baik, selanjutnya. Baik, selanjutnya ada iman kepada Rasul. Iman dapat mempengaruhi cara seorang apoteker berinteraksi dengan pasien. Prinsip-prinsip iman terutama dalam konteks Islam itu dapat mendorong apoteker untuk menjalankan praktiknya dengan nilai-nilai seperti empati, rasa hormat, dan kepedulian terhadap kebutuhan fisik serta emosional pasien. Iman Islam mengajarkan empati terhadap sesama manusia. Apoteker yang memahami nilai ini akan cenderung lebih berempati terhadap kekhawatiran dan kebutuhan pasien mereka. Mereka akan mendengarkan dengan penuh perhatian dan mencoba memahami perasaan dan kebutuhan pasien. Seperti hadis riwayat Bukhari, al-mu'minu lil mu'mini kal buntani yasuddu ba'duhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa illahi wasallam an abi Musa radhiyallahu anhu qala ba'da, yang artinya dari Abu Musa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang mukmin dengan mukmin lainnya seperti satu bangunan yang satu sama lain saling menguatkan. Baik, next. Selanjutnya ada iman kepada hari akhir. Ya, sebagai apoteker kita itu jika ada pasien yang diharuskan menembus obat di apotek dengan harga yang mahal, sedangkan bila merupakan orang yang tidak mampu, itu sehendaknya kita membantu, jangan takut. Jangan takut untuk rugi. Kita membantu beliau sebagai amalan kebaikan kita pada hari akhir. Hari akhir itu pasti akan datang dan dialami oleh semua orang. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat Al-A'raf ayat 197 mengenai hari akhir atau kiamat yang tidak ada satu orang pun yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di mana dalam surat Al-A'raf berbunyi yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha kul innama ilmuha inda rabbi la yujalli hali waqtiha illa hum mastaqulat fi samawati wal ard la ta'tihum illa ba'tat yas'aluna ka khafihan kul innama ilmuha indallahi wa akinna aksaran nasi la ya'lamun.
di mana artinya mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang kiamat, kapan terjadi, katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada Tuhanku, tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Dia. Kiamat itu sangat berat, huru haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi tidak akan datang kepadamu kecuali secara tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan engkau mengetahuinya, katakanlah Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat ada pada Allah, tetap kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Baik, selanjutnya. Selanjutnya ada iman kepada qada dan qadar. Qada merupakan arti atau makna sebuah ketetapan, pemberitahuan, penciptaan, dan kehendak yang telah diberikan kepada kita. Qadar merupakan pemberian keputusan dan ketentuan-ketentuannya. Qadar atau takdir secara istilah merupakan ketetapan atau keputusan Allah yang memiliki sifat maha kuasa atau qadir atas segala ciptaannya. Dalam tenaga kerja kesehatan kefarmasian, kita dituntut untuk dapat mengidentifikasi sebuah obat dan alternatif solusinya, serta melakukan pelayanan kesediaan farmasi sesuai dengan prosedur. Salah satu pekerjaan di bidang farmasi ini merupakan apoteker, di mana dalam bekerja seorang apoteker kita perlu memberikan pelayanan terbaik untuk pasien dengan memberikan setiap obat untuk pasien. Namun kita tidak memperbolehkan mengatakan dengan obat ini pasti penyakit Anda cepat sembuh, karena sebuah penyakit dan kesehatan merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, di mana dalam surat Al-Hijr mengatakan wa in min sa'iin illa khidzana khaza innuhu wa ma nunzilhu illa biqadarin ma'un. Dan tidak ada satupun melainkan pada sisi kami lah khazanahnya, dan kami tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran tertentu. Baik, selanjutnya. Baik, sekian paparan presentasi kita. Jika ada kurangnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas siapa nih? Mas Ayar ya? Andi, Pak. Oh, Mas Andi. Oke, terima kasih untuk PPT-nya luar biasa. Teman-teman sudah memahami tugas yang saya berikan. Artinya nggak terlalu banyak melebar kemana-mana, fokus Islam yang mana kemudian ditunjukkan dengan contoh-contohnya. Luar biasa Mas Andi dan teman-temannya. Mas Andi ininya ya belajar lagi ya untuk pembelajaran baca Al-Quran tadi, artinya biar nantinya lancar gitu ya. Jadi kan ini sudah lebih dari umur 20 tahun, artinya kan kalau bisa lebih lancar lah. Itu ya Mas Andi ya, tetap belajar. Oke, selanjutnya Mas Mbak, silakan. Iya. Izin Bapak untuk share screen kelompok Ihsan. Sampai maju lagi.
Tapi Silakan yang presentasi, yang belum maju ya, yang belum maju. Kita untuk UTS tanggal berapa ya teman-teman untuk UTS? November akhir tahun, Pak. Proses pencelupan salah satu. Udah, ya Pak, itu cuman gimana? Izin share screen ya Bapak. Ya silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Sony sudah mengizinkan saya untuk mempresentasikan. Saya dari perwakilan kelompok Iman, kelompok 2, S1 Farmasi kelas B, ingin mempresentasikan. Ya, ini sholat. Sholat sebagai tenaga teknis kesehatan ketika pertama kali kerja di apotek pasti ada saja masalahnya. Baik itu masalah di apotek atau masalah di pertemanan. Jika tidak cocok pada lingkungannya, jadi kita senantiasa percaya kepada Allah dengan selalu sholat, berdoa dengan khusyuk supaya semua masalah diringankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman-Nya Bismillahirrahmanirrahim wasta'inu bisabri wasolati wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Artinya, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Quran surat Al-Baqarah ayat 45.
Selanjutnya zakat. Sebagai seorang apoteker, kita senantiasa rendah hati dan ingat kepada rukun Islam yang ketiga, menunaikan zakat selalu kepada orang yang membutuhkan fakir miskin karena sebagian gaji kita adalah hak mereka dan juga zakat dapat membersihkan diri kita dari dosa yang kita miliki. Bismillahirrahmanirrahim. Khudu min amwalihim sodaqota tutahhiruhum wa tuzakihim biha wasallin alaihim inna sholawataka sakanan lakum wallahu sami'un alim, yang artinya ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kami membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surat At-Taubah ayat 103. Selanjutnya puasa. Puasa sebagai seorang apoteker, kita tidak boleh lupa dengan kewajiban kita sebagai muslim, yaitu mengingat adanya rukun Islam yang keempat, menjalankan ibadah puasa. Manfaat puasa juga dapat menjaga kesehatan tubuh kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aktiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah Juz 2 ayat 183. Selanjutnya adalah haji. Pelayanan kefarmasian dalam pembekalan obat bagi dalam monitoring dan evaluasi ketersediaan obat bagi para jemaah haji. Dalam firman Allah, Surat Al-Ma'idah ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallahi wala syahrul haram wala syahrul harama wala hadiya walal qalaida walal aminal baital haram wala aminal baital harama yabtaguna fadlan min rabbihim waridwana wa idza halaltum fasqadu wala yajrimannakum sananu qaumin an saddukum anil masjidil harami an ta'tadu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullah innallaha syadidul 'iqab, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan mengganggu hadyu, hewan-hewan kurban dan qolaid, hewan-hewan kurban yang diberi tanda, dan jangan pula mengganggu para pengunjung Baitul Haram sedangkan mereka mencari karunia dan ridho Tuhannya. Apabila kamu telah bertahul menyelesaikan ihram, berburulah jika mau. Janganlah sekali-kali kebencianmu kepada suatu kaum, karena mereka menghalangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka. Menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pemusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaannya. Baik, terima kasih Pak Sony.
Itulah presentasi dari kelompok 2 perwakilan saya Eli Kusnita. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 2 atas presentasinya. Oke, selanjutnya silakan. Kan kelompokku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin meminta waktunya kepada Bapak Sony. Perkenalkan, saya Dian Ayu Wulandari dengan NIM 101230449. Saya di sini akan mempresentasikan dari kelompok 3 penerapan ihsan dalam bidang kefarmasian. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Adi Aksa Kusuma Wardana, Alia Nur Afifah, Dimas Maulana Waluyo, Dia Cika, Aulia Dewi, dan saya sendiri. Kemudian Berlian Indah Puspitasari, Atnia Mardatila, Anissa Nurul Sobahah, Alfiano Riantandra, Arya Adri Putra, Amanda Maharani, Anake Atriarta, Arlisiananda, Ananda Satria, dan Desi Alfiana. Sebelumnya, langsung saja kita masuk pada contohnya. Next, langsung contoh, Mbak. Baik, contohnya, seorang apoteker sedang melakukan pelayanan di apotik tempat dia bekerja. Dia memberikan pelayanan kepada pasien dengan bersikap baik, memberikan arahan petunjuk cara meminum obat dengan takaran dosis yang sesuai dengan kebutuhan pasien. Hal ini membuktikan bahwa dia menerapkan ilmu farmasi yang dia miliki dengan benar. Sebagaimana dalam penggalan Quran Surat Al-Baqarah ayat 195, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa asinu innallaha yuhibbul muhsinin, yang artinya, dan berbuat baiklah kalian karena sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-Baqarah ayat 195. Baik, itulah tadi contoh dari kelompok kami, yaitu penerapan ihsan dalam bidang kefarmasian. Sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang atas coba, atas tadi, atas lagi, Mbak. Oke, sorry. Kok wis terima kasih. Selanjutnya yang ini belumnya apa sesudahnya belum? Banyak sih, Pak, banyak. Masih banyak tuh. Semua ya, Bapak. Tiga coba, tiga ya. Baik. Baik, ada lagi contoh, yaitu seorang apoteker sedang melakukan pelayanan di apotik tempat dia bekerja. Bukan ini. Oke, maaf teman-teman. Bukarti seorang apoteker yang membuka apotiknya sendiri, berniat untuk memberi obat kepada orang yang sakit, tapi tidak mampu membelinya karena tidak mencukupi ekonominya. Dan orang pemilik apotik berniat untuk memberi atau bersedekah bagi orang yang tidak mampu. Sebagaimana dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 56,
Bismillahirrahmanirrahim. Inni rahmatullahi qaribun minal muhsinin, yang artinya sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Nah, Selanjutnya, cukup cukup. Oke, oke. Oke. contoh Diana Ayu, Mbak. Yang malu bener aku. Kita potong aja itu. Lupa. Baik. Ada lagi, seorang apoteker membantu memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang penyakit yang dapat ditangani sendiri oleh pasien, dan khususnya saat menggunakan obat. Sebagai ini, Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ta'alau wa na'um alal ismi wa al-udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab, yang artinya tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Quran surat Al-Maidah ayat 2. Baik, Bapak. Oke, cukup, Mbak. Terima kasih atas ini ya kerjaannya. Oke, selanjutnya yang belum presentasi silakan. Selesai, Pak. Tadi. Baik, mohon tunggu sebentar ya, Pak. Oke, siap, Mas.
Emang pernah disuwek loh. Mohon maaf Pak, sebentar ada kesalahan.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 Administrasi Rumah Sakit. dengan saya nama Isnaini Marat Soleha dengan NIM 108230 20. Saya di sini akan mempresentasikan tentang iman Dengan kelompok saya, yaitu Yolanda Safira dengan NIM 108230 17, Ana Fadila 108230 04, Muhammad Iqbal 108230 28, Vario Surya Firmansyah 108230 17, Ananda Dwinov Safitri 108230 05, Ahmad Duha Arozak 108230 01, Damanda Keisha 108230 012, Syarafina Maila Ivana 108230 35, Lian Nurmawati 108230 21, dan Muhammad Rizky Putra 108230 029. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pendapat dari Kak Yolanda, yaitu Qala sallallahu alaihi wasallam, imanu fi sadril mu'minin la la yatimmu iman illa kama sunnah. wala yafsudu faman taqassa faridatan bi ghairi juhudi uqiba 'alaiha wa man atamma fara'idhu wajabat lahul jannah. Yang artinya, iman itu dalam dada seorang mukmin, tidak sempurna iman kecuali dengan fardu dan sunah-sunahnya. Tidaklah rusak iman kecuali dengan ingkarnya terhadap hal-hal yang difardukan dan disunahkan. Siapa yang berkurang imannya dengan tanpa pengingkaran, maka ia disiksa atasnya, dan siapa yang sempurna fardu-fardunya maka surga wajib baginya. Hadis riwayat Imam Asy-Syuuti. Contohnya adalah contoh dari Kak Yolanda yaitu seperti yang sudah dijelaskan pada dalil di atas bahwa iman itu ada dalam diri setiap muslim. Seperti kita mahasiswa program studi administrasi rumah sakit dan ini akan melayani masyarakat yang sedang membutuhkan pertolongan. Kita sebagai seorang yang beriman harus melaksanakan tugas tersebut. Karena itu merupakan fardu atau kewajiban kita apabila sudah bekerja nantinya. Kita mengerjakan kewajiban kita tidak hanya mendapatkan materi, tetapi juga mendapatkan paham. Dan apabila kita melalui kewajiban kita dan melayani masyarakat, maka kita bisa disebut yang kafir karena telah meninggalkan kewajiban kita. Untuk itu mari kita melaksanakan kewajiban kita sebagai muslim harus melakukan. Dan apabila kita sudah mempunyai tanggung jawab, kita juga harus melaksanakan tanggung jawab tersebut. Baik, next. Selanjutnya saya akan menjelaskan atau pendapat dari anak kita, yaitu dalil ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasuli. Artinya, wahai orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya. An-Nisa ayat 136. Contohnya adalah seseorang bekerja sebagai administrasi di rumah sakit. Dia membuat rincian biaya perawatan untuk pasien sesuai yang dibutuhkan atau tidak melebih-lebihkan, dan dia memastikan bahwa pekerjaan dilakukan dengan tenang, tanpa kekurangan atau ketidakjujuran berkat keimanannya kepada Allah. Selanjutnya, next. Di sini saya akan mengambil pendapat dari Kak Serafina Maila Ivana Putri, yaitu dalilnya man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa bis sayyiati fala yujzi illa mithlaha wa hum la yudlamun.
Artinya, siapa yang berbuat kebaikan, dia akan mendapatkan balasan 10 kali lipatnya. Siapa yang berbuat keburukan, dia tidak akan diberi balasan, melainkan yang seimbang dengannya. Mereka sedikit pun tidak dizalimi dan dirugikan. Quran Surah Al-An'am ayat 190. Yaitu contohnya, iman adalah konsep dalam agama yang artinya percaya. Contohnya, ketika ada pasien yang baru masuk rumah sakit, biasanya kebingungan dalam mendaftar sebagai administrator rumah sakit. Sudah seharusnya bisa membantu pasien untuk daftar tersebut dengan sepenuh hati dan melayaninya dengan baik karena setiap kebaikan yang kita lakukan, kita harus percaya bahwa Allah. Baik, mungkin itu aja yang dapat saya presentasikan, diambil dari beberapa orang yang sudah saya jelaskan. Mungkin cukup sekian. Bila terdapat banyak kesalahan, saya minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari S1 Farmasi Rumah Sakit. Silakan dilanjut. Oke, selanjutnya dari mana yang mau presentasi? Selanjutnya ada kelompok Islam dari administrasi rumah sakit. Silakan rekan saya untuk share screen. Oke, terima kasih Mbak Dende. Ketika Kristi dan Mami Ayah Baik, saya selaku perwakilan kelompok Islam dalam Prodi Administrasi Rumah Sakit akan memulai presentasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan terlebih dahulu menyebutkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Aksendo Fairuz Zaidan 1082302. Yang kedua ada Ahmad Wadi Abiyu 1082303. Andini Astianing Abdillah 1082306. Arieta Juharika Putri 1082307. Aslihatin Arifah 1082308. Saya sendiri Dinda Rizka 108230113. Devio Oktovitra 1082304. Farahtina An-Nafiah 108230116. Pia Hikmatul Hasanah 1082318. Lili Anggola Maikaratri 1082322. Meishela Norensa 1082326. Melcinta Anantania 1082302. Baik. Materi yang akan saya bawakan kali ini adalah tentang Islam. Sebagai orang Islam, tentunya kita menjalankan agama ini dengan perkataan, melalui hati, dan juga melalui perbuatan. Di sini saya akan menyampaikan langsung saja melalui rukun Islam. Rukun Islam ada 5 dan yang pertama syahadat. Saya akan membacakan salah satu contoh yang diberikan oleh rekan saya. Silakan lanjut slide. Pasien pakai kardus. Baik. Pasien pakai kardus. Di sini
rekan saya memberikan contoh. Baik, ini dari Aslihatin Arifah. Suatu hari ada seorang tenaga administrasi yang menjalankan semua rukun Islam, salah satunya itu syahadat. Dia selalu memulai harinya dengan membaca surah Al-Baqarah ayat 256 tentang pentingnya kebebasan beragama dan menghormati keyakinan orang lain setelah orang lain. Setelah dia membaca surah itu, dia sebagai tenaga kesehatan berurusan dengan berbagai macam pasien yang berbeda agama dan budaya. Maka dia harus menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kesadaran dalam pelayanan kesehatan, yaitu dengan tidak membeda-bedakan orang lain. Dalil yang diberikan yakni Quran Surah Al-Baqarah ayat 256. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bil-taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil-'urwatil wuthqa lahu fisama laha. Wallahu sami'un 'alim. Shadaqallahul 'azim. Yang artinya, tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Mari kita lanjut ke rukun Islam yang kedua, yakni sholat. Saya akan bacakan salah satu contoh yang diberikan oleh rekan saya, Ahmad Wadi Abiu. Silahkan. Kasih. Di sini terdapat contoh dalil yang diberikan Quran Surah Al-Hajj ayat 78. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aqimus salata wa atuz zakata wa'tasimu billahi wa maulakum. Fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Shadaqallahul 'azim. Yang artinya, maka dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah pelindungmu, maka dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Contoh penerapan sholat, materi sholat dalam profesi di sini diberikan bahwa semisal rekan saya ini Ahmad Wadi Abiu, dia bekerja sebagai administrator rumah sakit, lalu dia mengalami kesulitan dalam mengerjakan suatu hitungan yang menggunakan rumus yang sudah teknologi yang sudah modern, maaf. Lalu dia sudah mencoba berusaha berkali-kali, tapi dia tidak menemukan jalan keluarnya hingga tiba waktu sholat. Dia melepas pekerjaannya lalu menunaikan sholatnya dan memohon kemudahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ketika dia kembali dan ingin meneruskan pekerjaannya, Allah memberikan pertolongan melalui seorang rekan yang membantunya untuk menyelesaikan tugasnya. Rekan yang lebih mengerti di bidang teknologi yang Ahmad Wadi Abiu ini kesulitan untuk melakukannya. Dan dia meyakini bahwa pertolongan itu semata-mata karena ia menjalankan perintah Allah. Gitu. Kita lanjut. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Lanjut ke yang ketiga, zakat. Sini saya akan bacakan salah satu contoh dari rekan saya, Mesela Norensa. Kasih. Di sini terdapat dalil Al-Baqarah ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Shadaqallahul 'azim. Yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Quran Surah Al-Baqarah ayat 43. Benar Allah atas segala firman-Nya. Zakat adalah wajib.
Zakat adalah ibadah wajib bagi umat Islam yang memenuhi syarat. Tujuan daripada zakat adalah untuk membantu umat Islam lain yang membutuhkan. Contohnya, ini memberikan bantuan kepada pasien yang tidak mampu. Administrasi rumah sakit dapat menggunakan dana zakat untuk membantu pasien yang tidak mampu membayar biaya perawatan medis. Ini bisa mencakup pembebasan biaya perawatan, obat-obatan, atau prosedur medis tertentu bagi mereka yang tidak memiliki asuransi kesehatan atau tidak memiliki cukup dana. Zakat sendiri bertujuan untuk membersihkan harta kita dari hal-hal yang buruk yang tidak kita inginkan, teman-teman. Baik, lanjut materi keempat, puasa. Sini saya akan memaparkan materi saya sendiri. Terdapat dalil Quran tentang perintah puasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Ayat ini tentunya sudah tidak asing bagi kita semua. Sudah sangat sering kita dengar sebagai contoh bahwa puasa itu merupakan suatu ibadah yang benar-benar wajib bagi umat muslim. Dalam pengaitannya dalam profesi adalah semisal saya sebagai pekerja di bidang administrasi yang beragama Islam, tentu akan ada yang namanya bulan Ramadan. Puasa itu wajib dijalankan. Sedangkan saya harus bekerja. Mohon maaf. Sedangkan saya harus melakukan pekerjaan saya yang mungkin akan yang namanya kerja pasti akan lelah tentunya, entah itu fisik maupun batin. Namun saya tetap melakukan puasa saya dari terbit fajar hingga tenggelamnya matahari. Tidak hanya menahan lapar dan haus, saya juga menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa ataupun mengurangi pahalanya. Benar Allah atas segala firman-Nya. Lanjut, materi terakhir yakni tentang haji. Sini saya akan bacakan pemaparan dari rekan saya, Melcinta Nantania dari Ranti. Di sini terdapat contoh bagaimana seorang pekerja pegawai rumah sakit yang memiliki gaji yang lumayan menyisihkan gajinya untuk ditabung menunaikan ibadah haji. Karena ibadah haji itu dijalankan bagi orang-orang yang mampu, sedangkan di sini administrasi rumah sakit memiliki gaji yang lumayan sehingga bisa digolongkan sebagai orang yang mampu. Dan terdapat juga dalil Quran surah Ali Imran ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya maqam Ibrahim. Barang siapa memasukinya menjadi amanlah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya
tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Baik, saya tutup presentasi kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya suaranya Mbak Dindi ya, melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Silakan teman yang lain yang presentasi Baik Bapak, dari mana? izin untuk share screen ya. Oke, silakan Mbak Cantika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cantika Putri, perwakilan dari kelompok ISAN dari Prodi Administrasi Rumah Sakit. Izin mempresentasikan konsep ISAN dalam bidang administrasi rumah sakit, yang mana berisi tentang contoh ISAN serta dalilnya. Di sini ada nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Nabila Fitri dengan NIM 108233030, Nazla Aulia 108233031, Cantika Putri 108230009, Tiara Dwi Larasati 108233036, Dwi Novita Nurmala 108230015, Yuyun Ekawati 108230038, Ica Randita 108230019, Ali Murtado 108230027, Lintang Puspita 108230023, Niklas Fajar 108230032, Revika Aprilia 1083033, dan Sakti Elang Samudra 108230002. Untuk materi dalam konsep Islam dalam administrasi rumah sakit, untuk Nabila silahkan dimulai untuk presentasinya. Baik, apakah suara saya terdengar? Sudah. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan tentang contoh atau konsep ihsan dalam bekerja yang telah kelompok kami kerjakan. Di sini yang pertama ada dari saya sendiri, yaitu Nabila Fitri Koturnada dengan NIM 108233030. Jadi di sini contohnya sebagai seorang administrator di rumah sakit, terdapat job desk yang harus dilakukan seperti melakukan pencatatan terkait fasilitas dan perlengkapan kesehatan yang ada, di mana kita harus melakukan pencatatan terkait perbaikan serta penambahan barang yang harus dibeli. Di mana dalam melakukan pekerjaan tersebut, kita tentunya harus senantiasa jujur dan tidak boleh asal menambahkan barang apa yang harus dibeli atau ditambahkan tanpa mempertimbangkan kegunaannya ke depannya. Ini juga merupakan mencerminkan sifat ihsan bahwa dalam bekerja kita senantiasa diawasi dan selalu disertai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita mengusahakan jujur dan juga bekerja secara sungguh-sungguh sebaik-baiknya dengan melakukan pertimbangan terbaik, mengacu juga pada arti dari ihsan sendiri, yaitu baik atau bagus. Dalil pendukung contoh di atas bahwa Allah selalu mengawasi kita, yaitu saya bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ya'malu fasayarallahu amalukum wa rasulahu wal mu'minun wa saturaduna ila alimil ghaibi wasyahadati fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang Maha mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan, yaitu Quran Surat At-Taubah ayat 105. Slide selanjutnya. Lalu contoh yang kedua ada dari rekan saya, yaitu Nazla Aulia Usabrina, di mana dicontohkan kita sebagai orang yang bekerja untuk melayani masyarakat dalam bidang kesehatan, utamanya dalam administrasi rumah sakit, maka sudah seharusnya kita selalu menjelaskan dengan jelas dan menerangkan dengan nada yang sopan apabila ada pasien yang menggunakan nada tinggi karena kurang paham dengan penjelasan yang kita berikan. Sesuai juga dengan surat yang tertera dalam surat An-Nahl ayat 128, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ma'alladzina
taqaw walladzina hum muhsinun. Yang artinya, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Mengingat Allah akan membantu melindungi perilaku manusia dari maksiat dan perbuatan buruk. Karena orang yang bertakwa dan memiliki sifat ihsan tidak akan melakukan hal buruk yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, lalu contoh selanjutnya ada dari rekan saya, Cantika Putri Nabila, yaitu di mana sebagai seorang administrator di rumah sakit harus mempunyai kemampuan yang adil dalam memperlakukan semua orang tanpa memihak atau berprasangka, yang berarti memberikan pelayanan dan keadilan yang sama kepada semua orang tanpa memandang latar belakang agama dan ras. Sebagaimana firman Allah yang ada pada Quran surat Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala ta'dilu. Aidilu huwa aqrabu littaqwa wa taqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran kepada Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Baik, mungkin itu 3 contoh yang dapat dijelaskan dari konsep ihsan dalam bekerja sebagai seorang administrator rumah sakit. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Nabila. Sekian Bapak penjelasan dari kelompok ihsan dari administrasi rumah sakit dengan 3 contoh tadi. Apakah sudah bisa diterima dan bisa jelas agar kita bisa menutup? Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk dari ARS sudah lengkap ya? Sudah menampilkan 3-3-nya ya? Sudah Bapak. Oke, yang belum silakan. Atau kita tutup dulu karena jam 12 sampai jam 12 kan ya. Yang belum apa? Kedokteran gigi sudah selesai lagi. Belum Pak, ini giliran kita, apakah saya boleh share screen? Silakan. Satu kelompok lagi. Oke. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Sony yang telah mempersilakan waktu kami presentasi. Di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang konsep iman dalam kedokteran gigi. Sebelumnya saya akan memberitahu anggota saya yang bernama Afrima Pujawahid, Clara Sinta Aurea, Fitri Novianti, Khairul Said Yumas Hudi, Muhammad Rehan Pratama, M. Haris Ferdiansyah, dan itu saya sendiri Muhammad Najib Nurul Mardika, Mutiara Nur Andrilia, Nadila Putri Syahrani, dan yang terakhir Yolanda Ismail Nabila Marjoko. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep iman dalam kedokteran gigi. Iman dalam kedokteran gigi, yaitu dokter gigi muslim adalah seorang dokter yang beriman kepada Allah, yang siap dengan akhlak, etika, dan norma yang ditetapkan sesuai Al-Quran dan Sunnah Rasul dalam pelayanannya terhadap pasien. Tindakan pelayanan medisnya sesuai dengan moral dan etik Islam. Akhlak seorang dokter gigi muslim harus menjunjung tinggi adab Rasulullah SAW, yaitu syidik, yaitu jujur, amanah dapat dipercaya, tabligh atau menyampaikan, dan fatonah atau cerdas pintar. Identitas seorang dokter gigi muslim sebagai memiliki karakter ikhlas, musyarakah, tolong menolong, mujahid atau pembaru, amanah atau dapat dipercaya dan bertanggung jawab, tasawuf atau moderat, tasamuh atau toleran, adil, dan tawazun atau proporsional.
Sebagai dokter gigi, kamu memiliki tanggung jawab etis terhadap pasien. Ini mencerminkan prinsip-prinsip moral dalam Islam. Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 195 mengingatkan tentang pentingnya menjaga keselamatan. Dan belanjakanlah hartamu di jalan Allah dan janganlah kamu menjadikan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Oke, mulai dari sini saya akan memberikan contoh pengaplikasian iman dalam kedokteran gigi. Yang pertama dari konsep iman yang keempat, yaitu iman kepada kitab Allah. Contohnya adalah seorang dokter gigi muslim juga diharapkan terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya dalam bidang kedokteran gigi. Rasulullah SAW juga mendorong umatnya untuk mencari ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu dunia. Beliau bersabda, minta ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dalam konteks ini, seorang dokter gigi muslim dituntut untuk selalu mengikuti perkembangan terkini dalam bidang kedokteran gigi, mengikuti pelatihan dan seminar, serta memperoleh sertifikat yang diperlukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 yang artinya, Allah akan meninggikan orang-orang di antara kalian yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dari ayat ini dapat dipahami bahwa meningkatkan ilmu pengetahuan adalah salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memperoleh keberkahannya. Rasulullah SAW juga telah menekankan pentingnya pencarian ilmu. Beliau bersabda, mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis ini menunjukkan betapa pentingnya ilmu pengetahuan dalam agama Islam. Sekarang saya akan mengutip contoh dari Mutiara Nur Andrilia. Dari sini mengambil konsep iman yang pertama, yaitu iman kepada Allah. Contoh penerapan iman kepada Allah dalam kedokteran gigi adalah saat seseorang datang kepada seorang dokter gigi untuk merawat masalah gigi atau mulut mereka melakukannya dengan keyakinan bahwa Allah lah yang telah menciptakan manusia dan memberikan pengetahuan kepada dokter gigi untuk membantu mereka. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, Allah menciptakan penyakit, lalu dia menciptakan obatnya, kecuali satu penyakit. Mereka bertanya, apa penyakit itu, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, usia tua. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dan di sini saya akan mengambil contoh dari Nadila Putih Syaharani, yang yaitu konsep iman yang kelima, iman kepada hari akhir. Contohnya yaitu, walaupun kita disibukkan dengan berbagai kegiatan demi membantu orang lain, sebagai dokter gigi, kita tidak boleh merupakan sholat 5 waktu, serta menggunakan waktu luang untuk membaca Al-Quran atau melakukan hal-hal yang baik lainnya. Sebagaimana hal ini dilakukan agar kita memiliki bekal untuk hari akhir nanti. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Hasyr ayat 18. Dan di sini saya akan mengambil contoh dari saya sendiri, yaitu Muhammad Panjainuddin Mahardika. Saya mengambil konsep iman yang pertama juga, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya adalah dengan menyediakan perawatan medis dengan penuh integritas, kejujuran, dan rasa tanggung jawab, yang menjunjung tinggi nilai-nilai etika Islam dalam praktik kedokteran gigi. Selain itu, memberikan perhatian dan empati kepada pasien, memberikan perawatan yang terbaik untuk pasien, mendengarkan dengan sabar, dan menghormati kepercayaan dan budaya pasien dalam pengambilan keputusan. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah mencintai jika seseorang di antara kamu melakukan sesuatu, dia melakukannya dengan baik. Hadis riwayat Bukhari. Dan Rasulullah SAW juga bersabda, sesungguhnya Allah mencintai jika seseorang di antara kamu melakukan sesuatu, dia melakukannya dengan baik. Hadis riwayat Bukhari. Oke, selanjutnya saya akan mengambil contoh dari Yolanda Ismail Nabila Marju. Di sini mengambil konsep iman yang pertama juga, yaitu iman kepada Allah.
Dalam kedokteran gigi, seorang dokter gigi harus beriman kepada Allah, akan menghargai dan mensyukuri setiap kesempatannya untuk memberikan pelayanan medis kepada pasien serta berusaha untuk memberikan yang terbaik dalam praktiknya. Ia juga akan mengandalkan Allah dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil, berdoa dan memohon petunjuk kepadanya sebelum melakukan tindakan medis, serta mengandalkannya dalam menghadapi tantangan dan kesulitan yang mungkin terjadi dalam praktik kedokteran gigi. Dengan iman kepada Allah, seorang dokter gigi akan menjalankan praktik kedokteran gigi dengan integritas dan etika yang tinggi sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Ia akan mematuhi prinsip-prinsip etika medis seperti menjaga kerahasiaan pasien, memberikan pelayanan dengan kejujuran dan keadilan, serta memprioritaskan kesejahteraan pasien di atas segalanya. Dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 7, Allah berfirman, "Dan ingatlah juga, tatkala Tuhanmu memaklumkan sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepada kamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih." Ayat ini mengingatkan kita untuk selalu bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Selain itu, dalam hadis Rasulullah SAW juga mengajarkan kita untuk selalu bersyukur. Sebagai contoh, dalam hadis riwayat Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah." Hadis ini mengajarkan kita untuk menghargai dan bersyukur atas segala bantuan dan kebaikan yang diberikan oleh sesama manusia. Oke, di sini saya akan mengambil contoh dari Fitri Novianti. Nah, di sini mengambil konsep iman yang kedua, yaitu iman kepada malaikat Allah. Dari contohnya, mengutamakan perawatan pasien dengan kejujuran dan kepedulian, bahkan jika itu berarti memberikan perawatan gigi yang tidak terjangkau oleh pasien secara finansial. Di sini hadis mengatakan, barang siapa yang merawat seorang miskin atau seorang fakir, maka aku akan berada di sampingnya di surga, sebagaimana engkau berada di samping bujamu di dunia ini. Dari hadis riwayat Bukhari. Di sini saya akan mengambil contoh dari Clara Sinta Aurea. Di sini mengambil konsep iman yang keempat, yaitu iman kepada Rasul. Contohnya adalah, amanah saat mendapatkan wewenang dokter gigi harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab tugasnya, agar mendapat kepercayaan orang lain. Memang, dalam memegang tanggung jawab pasti akan menghadapi banyak tantangan dan godaan. Oleh karena itu, seharusnya hati dan pikiran senantiasa condong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terjauh dari sifat khianat. Dan di sini Allah berfirman, "Janganlah kamu mengikuti apa yang tidak kamu mengetahui pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya." Dari surah Al-Isra ayat 36. Dan hadis riwayat juga mengatakan, tidak boleh menjadi dokter kecuali yang berpengalaman. Dari hadis riwayat Bukhari. Dan etika dokter gigi dasar bermula menghormati martabat pasien yang diperlakukan sebagai manusia, berbuat baik, tidak berbuat merugikan. Barang siapa diserahi urusan manusia lalu menghindar melayani kamu yang lemah dan mereka yang memerlukan bantuan, maka kelak di hari kiamat Allah tidak akan mengindahkannya. Dari hadis riwayat Imam Ahmad. Oke, di sini saya mengambil contoh dari Afrimah Pujawahid, yang di sini isinya dari iman yang keenam, yaitu iman kepada qada dan qadar. Contohnya adalah, walaupun pasien sembuh sesudah ditangani oleh dokter, tetap dalam dirinya harus ada keyakinan bahwa yang menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan dokter hanya perantara yang menolong dengan penuh rasa ikhlas dan ikhtiar penuh bersama pasien untuk mencapainya. Rasulullah SAW bersabda bahwa nilai-nilai kerja seseorang itu tergantung dari niatnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, sesungguhnya nilai amal perbuatan atau pekerjaan itu tergantung dari apa yang diniatkannya. Berarti, tinggi atau rendahnya nilai kerja seseorang sangat tergantung dari tinggi rendahnya niat. Hadis ini memberikan pengertian bahwa dasar utama kerja adalah takwa, petunjuknya juga adalah takwa. Takwa dan iman tidak dapat dipisahkan.
Jadi, setiap pekerjaan harus memiliki tujuan utama, yaitu mencari keriduan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kesadaran ini akan membuat hasil kerjanya menjadi bermutu sepanjang hidupnya. Oke, di sini saya mengambil dari contohnya M. Haris Fakiansa yang dari iman yang pertama, yaitu iman kepada Allah. Contohnya adalah kebersihan dan kesehatan seorang dokter gigi yang beriman harus memberikan perhatian khusus pada pasien dan kesehatan, baik dirinya sendiri maupun pasien. Islam sangat menekankan pentingnya menjaga kesehatan. Kebersihan juga merupakan salah satu hal yang disukai oleh Allah. Hal ini berdasarkan hadis yang artinya dari Rasulullah SAW. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu suci yang menyukai hal-hal yang suci. Dia maha bersih yang menyukai kebersihan. Dia maha mulia yang menyukai kemuliaan. Dia maha indah yang menyukai keindahan. Karena itu, bersihkanlah tempat-tempatmu. Dari hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini mengingatkan kita tentang pentingnya menjaga kesehatan dalam praktik kedokteran gigi. Karakter yang harus dimiliki oleh seorang dokter gigi yang mencerminkan nilai-nilai iman, yaitu syidik atau jujur. Seorang dokter gigi harus selalu jujur dalam berinteraksi dengan pasien, baik dalam memberikan diagnosis, penjelasan tentang prosedur, maupun dalam hal biaya perawatan. Di sini yang mengambil Quran Surat Maryam ayat 41. Bismillahirrahmanirrahim. Wasrukuru fil kitab Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyah. Yang artinya, ceritakanlah hai Muhammad kisah Ibrahim di dalam Alkitab Al-Quran ini. Sesungguhnya, ia adalah seorang yang sangat membenarkan lagi seorang nabi. Dari Quran Surat Maryam ayat 41. Yang kedua adalah amanah atau dapat dipercaya. Dokter gigi harus dapat dipercaya oleh pasien. Ini mencakup menjaga kerahasiaan pasien dan selalu bertindak dengan integritas. Oke, Mas. Di sini sudah selesai belum ini? Tinggal bentar lagi, Pak. Beberapa slide lagi. Oke, silakan. Di sini ada surat dari surat Al-Anfal ayat 27 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul Muhammad, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Dan yang ketiga adalah tahbli, menyampaikan dokter gigi harus menyampaikan informasi dengan jelas kepada pasien, termasuk penjelasan tentang kondisi kesehatan mereka, opsi perawatan yang tersedia, dan apa yang dapat mereka harapkan selama dan setelah perawatan. Yang keempat adalah khatanah. Seorang dokter gigi harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk memberikan perawatan terbaik kepada pasien. Yang kelima adalah ikhlas. Dokter gigi yang memiliki iman dan dokter gigi adalah berkomitmen untuk memberikan perawatan yang terbaik untuk kepentingan pasien. Yang keenam adalah musyarakah. Dokter gigi yang memiliki iman dalam kedokteran gigi akan melibatkan pasien dalam proses mengambil keputusan terkait perawatan gigi. Yang ketujuh adalah amanah. Dokter gigi yang memiliki iman dalam kedokteran gigi akan menjunjung tinggi nilai integritas dan kepercayaan pasien. Yang kedelapan adalah pendidikan dan pengembangan diri. Dokter gigi yang memiliki iman dalam kedokteran gigi akan terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka melalui pendidikan dan pelatihan yang terus-menerus. Oke, dari sini. Kesimpulannya adalah, sebagai dokter gigi adalah bahwa keyakinan kepada Allah harus menjadi landasan yang menginspirasi dan membimbing praktik kedokteran gigi ini mencakup menjalani praktik kedokteran gigi dengan integritas, empati, dan rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap pasien dan masyarakat. Dokter gigi yang beriman kepada Allah diharapkan untuk menjaga nilai-nilai etika Islam dalam praktik mereka, memberikan perawatan medis yang berkualitas, dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan serta menghormati nilai-nilai agama dan budaya pasien. Oke, dari sini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf kalau waktunya kelamaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mas siapa ini?
Panji, Pak. Mas Panji punya YouTube nggak Mas Panji? Aplikasinya atau channelnya, Pak? Channel YouTube, aplikasi gitu. Dulu pernah punya, sekarang udah vakum. Ya, mungkin saran saja, Mas Panji mempunyai potensi untuk laku suaranya. Jadi kalau panjenengan punya kemampuan untuk YouTuber atau cerita seperti ya cerita-cerita ini laku. Ya menurut saya ini. Jadi kalau panjenengan pengen menggeluti suara di YouTube, kemungkinan ini suaranya lumayan untuk mengisi misal cerita Islami atau cerita apa gitu. Silakan nanti kalau Mas Panji berminat di YouTube itu ya. Baik, Pak, terima kasih atas sarannya. Kebetulan saya juga emang ada niatan untuk ke situ, Pak. Nah ya, jadi kalau tak lihat mempunyai ini potensi untuk suara. Baik, Pak, ya, terima kasih yang atas lain. sarannya, Pak. Oke, untuk yang teman-teman yang lain ada yang belum maju, belum ya? Atau sudah semuanya? Saya izin mengkonfirmasi, saya selaku PJNK dari Kedokteran Gigi A2, ini ada 2 kelompok yang belum presentasi Bapak. Untuk 2 kelompok ini bagaimana Pak? Ada presentasi hari ini atau mungkin minggu depan? Minggu depan aja gak apa? Oke, kita minggu depan aja dilanjut. Yang belum selesai kita selesaikan minggu depan, kemudian kita istirahat untuk menyambut UTS gitu ya, teman-teman ya. Semoga apa yang panjenengan sampaikan nantinya bisa bermanfaat di kehidupan nyata ketika panjenengan sudah lulus. Gitu aja, bisa mengaplikasikan iman, Islam, dan ihsan. Oke, terima kasih atas waktunya teman-teman. Luar biasa dari kelas ini. Saya mengajar sangat tertarik untuk kelas panjenengan kelompok A1 A2. Top untuk ininya keinginan untuk belajar. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.